Assalamualaikum, welcome back to Invest Saham. Pada video ini kita akan bahas penyebab saham Big Banks anjlok semakin dalam dan kita akan update analisa money flow untuk saham AAD. Sebelumnya disclaimer ini bukan ajakan jual beli saham, so langsung saja kita ke pembahasan. Jadi hari ini rupiah kita ikut jebol ke level 16.000 rupiah per 1 USD dan menjadi yang terlemah sejak Agustus 2024 ini. Sedangkan USD itu hari ini mengalami koreksi ya 0,3% atau terjadi pelemahan ke level 16.020 rupiah per 1 USD-nya. Jadi inilah penyebab kenapa IHSG dan juga saham-saham Big Bank hari ini mengalami koreksi yang cukup dalam dikarenakan terjadi outflow ya dari investor asing. Nah, simpelnya begini guys untuk alurnya. Ketika mata uang di sebuah negara itu mengalami pelemahan terhadap US dollar, maka investor asing yang tadinya memegang US dollar mereka juga akan menjual aset saham mereka ataupun obligasi dan juga surat utang negara menjadi US dollar kembali karena berinvestasi dengan USD ketika USD-nya kuat, maka itu akan menjadi investasi yang menguntungkan. Lalu mereka juga akan mengalihkan investasi mereka ke saham Amerika Serikat ya atau saham US ataupun juga ke market kripto yang menurut mereka juga mungkin ya ada potensi untuk bisa mengalami kenaikan kembali. So tentu saja ini menjadi tekanan ya yang cukup berat untuk IHSG dan kita lihat hari ini juga IHSG kita mengalami koreksi ya 0,94% di 7.324 dengan net sell asing di all market itu 1,39 triliun sedangkan untuk net sell asing di market reguler 1,54 triliun rupiah guys ya. So inilah penyebab ya kenapa IHSG hari ini turun dan juga bersama dengan saham-saham Big Banks. Jadi kita akan bahas sahamnya satu persatu dan nanti kita pun akan ulas ya saham AAD bagaimana dengan kondisi dan juga money flow-nya. Nah, jadi saham pertama yang akan kita analisa adalah saham BBRI. Kita akan analisa dengan menggunakan chart dan juga banda detektor dan fitur-fitur lain yang ada di Stockbit Sekuritas, aplikasi saham terbaik yang saya gunakan untuk investasi dan juga trading. Dan tentu saja ya ketika ada saham IPO seperti AAD kemarin, kita pun membeli saham IPO melalui Stockbit Sekuritas guys ya. So teman-teman yang ingin menggunakan fitur-fitur dan juga keunggulan yang ada di Stockbit, silahkan teman-teman daftar dengan klik link yang ada di kolom deskripsi ya. Karena misalkan gini ya, banyak sekali keunggulan yang ada di Stockbit. Salah satunya adalah ketika saya membeli saham IPO AAD kemarin, saya tidak dikenakan biaya transaksi beli alias gratis fee beli gitu ya. Lalu dari chart Stockbit juga kita tidak dibatasi dalam menggunakan indikator. Jadi kita bisa memix ya beberapa indikator sekaligus ya untuk mempermudah analisa teknikal kita. Dan di sini pun teman-teman ya, ada beberapa indikator, bukan hanya indikator teknikal, tapi ada juga indikator fundamental ya, seperti total revenue, EPS, net income, dan lain-lain. Dan teman-teman ya bisa menggunakan juga fitur bandar detektor yang akan juga memudahkan analisa kita, karena di sini ada average rata-rata antara akumulasi atau distribusi. Kalau misalkan kasusnya seperti BBRI hari ini, ada big distribution, itu artinya distribusi masih cukup besar nih, terutama ya bisa kita lihat ini adalah distribusi dari investor asing. Ya tinggal kita rubah saja antara domestik dan juga foreign-nya, maka di sini kita bisa melihat apakah ada yang akumulasi atau tidak. Kalau untuk saat ini memang investor asing cenderung banyak menjual saham Big Banks ya, termasuk juga BBRI pada hari ini. Dan kalau misal kita pindah ke domestik ya guys ya, domestik yang akumulasi itu rata-rata adalah investor retail. Ada CC, XL, XCYP, PDSQ, NI, dan juga EP, seperti itu. Nah, jadi overall yang paling kuat hari ini adalah big distribution ya, alias distribusi dari investor asing. Sehingga BBRI hari ini terkoreksi kembali 2,11% di Rp4.170 per saham dan kita lihat ya memang big distributionnya dari RX, ZP, BBAK dan juga BK. Meskipun ada beberapa investor asing lain yang melakukan akumulasi seperti itu. Dan hari ini net sell asing di saham BBRI sebesar Rp628 miliar. Apakah kita harus khawatir? Kalau menurut saya sih jangan terlalu khawatir guys ya, karena investasi itu untuk hold jangka panjang. Sedangkan kalau misalkan teman-teman mau invest dalam jangka waktu pendek, biasanya kita sebut dengan swing trade gitu guys ya. Swing trade juga ada beberapa kaidahnya ya, dan teman-teman juga harus tetap patuhi dan disiplin dengan trading plan-nya. Kalau misalkan memang waktunya cut loss ya, teman-teman harus menjaga ataupun mengamankan modalnya dari kerugian yang cukup dalam. Tapi untuk saham BBRI ini, saya yakin teman-teman yang masih hold adalah untuk invest jangka panjang. Sedangkan teman-teman yang merasa ketakutan guys ya dengan penurunan saham BBRI, maka mereka akan banyak cut loss di saham-saham bagus sekalipun. Jadi meskipun mereka dikasih saham bagus, rutin bagi dividen, pasti kebanyakan investor yang merasa takut ya dengan saham-saham fundamental, mereka akan banyak cut loss dan mereka akan tetap merealisasikan kerugian dan bahkan
bahkan ketika ada pullback ya atau ada reversal pun mereka juga akan takut untuk masuk. Padahal itu menjadi tanda-tanda, kenaikan kembali atau reversal dari downtrend ke uptrend. Nah, terkadang kalau misalkan memang sudah cut loss di sebuah saham nih, meskipun sahamnya bagus, maka secara psikologis mereka akan enggan masuk lagi. Karena ya kemarin saya udah cut loss, misalkan kemarin saya udah cut loss di BBRI, misalkan BBRI-nya naik gitu guys ya, tembus resisten, maka mereka biasanya akan takut untuk masuk lagi, ya karena mereka juga masih trauma ya dengan cut loss yang kemarin, seperti itu. Nah, itulah yang sebenarnya biasa terjadi ya terhadap investor retail, apalagi investor pemula ya yang baru mengenal saham ya. Dan memang kita harus banyak belajar dari pengalaman, kalau misalkan memang harganya mulai ada kenaikan, ya biasanya saya stop untuk DCA. Tapi kalau misal harganya turun lagi seperti ini, ya barulah kita melakukan dollar cost averaging kembali. Jadi untuk DCA ya, memang time frame saya untuk DCA itu cukup panjang gitu guys ya, sampai nanti kita bisa panen gitu ya. Kita bisa realisasikan profit dari capital gain dan juga dividen, ya time frame-nya juga untuk saham-saham big banks ini saya cukup panjang. Jadi saya masih aman, masih pegang cash juga, dan teman-teman yang ada di grup juga tahu ya kapan saya take profit dan kapan saya entry, itu biasanya saya ada sounding gitu ya ke teman-teman. Tapi ya, itu pun sebenarnya ya menjadi, acuan aja ya guys ya, dan bukan berarti saya beli semua ikut beli juga, nggak seperti itu ya. Tapi ada beberapa analisa juga yang harus kalian pelajari. Oke, jadi untuk saham BBRI gimana nih ya, kalau misalkan turun di bawah 4.100 ataupun di bawah 4.000, maka ada potensi BBRI ini mencetak all time low, terutama di tahun 2024 ini. Jadi apakah ini berbahaya? Kalau menurut saya sih memang, outflow yang terjadi ini dikarenakan, faktor eksternal gitu guys ya. Tapi pastinya akan ada beberapa upaya untuk kembali menstabilkan rupiah, terutama dari Bank Indonesia itu sendiri. Dan semoga saja nanti setelah The Fed pangkas suku bunga, Bank Indonesia juga akan kembali pangkas suku bunga, terutama untuk kestabilan rupiah kita. Dan tentunya bisa menjadi katalis yang positif. Tapi prediksi saya masih tetap sama. Saham-saham big banks belum akan naik kecuali nanti menjelang musim pembagian dividen final. Jadi masih, banyak waktu ya untuk kita, ibaratnya mengumpulkan cash ya dan juga melakukan DCA terhadap saham-saham yang sedang floating loss, dan tentunya saham tersebut ya kita pastikan juga masih rutin bagi dividen. Selanjutnya saham BBNI guys ya, untuk Bank BNI kita lihat hari ini ada open gap down dan koreksi 3% di Rp4.730 per sahamnya. Kita lihat memang untuk BBNI ini beberapa kali ya mencetak, area low di level ini di 4.700-an, dan hari ini memang ada big distribution. Terutama dari RX, YU, dan juga CC ya, sehingga hari ini investor asingnya ada net sell nih 193 miliar untuk hari ini. So untuk, akhir pekan ini di hari Jumat guys ya, ternyata saham-saham big banks malah kembali terkoreksi, dan teman-teman yang nge-swing ya di saham big banks dan kemarin sudah take profit, baik take profit semua ataupun take profit sebagian, ya pasti teman-teman juga merasa senang ya karena bisa kembali beli saham big banks di harga yang murah lagi, seperti itu. Dan saya yakin banyak juga nih investor-investor lama yang malah memanfaatkan momen ini untuk nge-swing ya. So untuk saham-saham big banks ya termasuk juga BBNI, teman-teman tidak usah terlalu khawatir ya, ada saatnya nanti saham big banks ini juga BBNI bisa mengalami kenaikan kembali. Tapi memang hari ini ada volume breakout yang berarti net sell asingnya cukup besar ya, terutama untuk saham BBNI. Jadi untuk BBNI memang kita lihat ya masih ada area low selanjutnya itu di 4.300. So kalau misalkan BBNI-nya tembus di bawah level support di bawah 4.650, ada potensi BBNI bahkan bisa turun lagi sampai di 4.300. Ya kita belum akan tahu apakah rupiah akan kembali menguat atau tidak, tapi yang jelas sebentar lagi akan ada pemangkasan suku bunga dan juga terutama ya BBRI akan ada pengumuman dividen interim. Ya semoga itu bisa menjadi katalis yang cukup ya untuk menaikkan kembali harga saham BBRI, dan tentunya untuk saham BBNI bagi dividen hanya satu kali saja. Sedangkan untuk Bank Mandiri hari ini juga terpantau ada open gap down ya, kita lihat juga terkoreksi 1,63% di Rp6.025 per saham. Nah, untuk Bank Mandiri ini kita cek ada big distribution juga terutama dari YU, ZPBB, RX, dan juga KZ sebagai top seller. Namun kita melihat ya beberapa investor domestik ya dan juga investor asing, sebagian itu ada yang akumulasi. Tapi memang masih terjadi net sell yang cukup besar terutama dari asing ya, 335 miliar untuk net sell hari ini. So, hari ini Bank Mandiri cukup sideways di level 6 ribuan dan close di 6.025 dengan volume breakout guys ya. Jadi untuk Bank Mandiri ya kalau misalnya kita lihat pun ya ada potensi,
koreksi lanjutan ya jika rupiah tidak kunjung menguat. Jadi untuk Bank Mandiri sendiri kalau misalkan tembus di bawah 6.000 ada potensi dia terus melemah sampai di 5.700 bahkan di 5.650-an. Selanjutnya saham BBCA hari ini juga terkena open gap down guys ya. So untuk BBCA koreksi juga 1,23% di Rp10.050 per saham. Kita lihat memang kemarin rata-rata saham Big Banks itu sudah jenuh beli ya alias overbought. Jadi wajar ada koreksi lagi dan hal ini juga sering kali terjadi guys ya, bukan hanya di saham Big Banks namun di saham-saham lainnya. Ketika sudah ada overbought, jenuh beli, maka ada potensi untuk turun dan terkoreksi. BBCA hari ini ada big distribution terutama dari ZPK, ZBB, YU dan juga RX ya sebagai top seller dan kita lihat juga ada net sell asing Rp195 miliar nih dari investor asing ya pada hari ini untuk saham BBCA. So memang untuk saham-saham big banks pada hari ini rata ya guys ya, semuanya terkena net sell asing. Itu di saham BBRI, BBNI, Bank Mandiri dan juga BBCA net sell asingnya juga cukup besar ya di atas 100 miliaran. Itu adalah angka yang cukup besar dan hal ini sangat wajar ya, ketika rupiah kita melemah, maka akan terjadi outflow besar-besaran, baik dari IHSG, ya surat utang negara, dan juga obligasi Indonesia. Ini hal yang cukup wajar, jadi teman-teman tidak usah terlalu khawatir, yang sudah averaging down ya it's okay, kita masih akan tetap bisa dapat dividen di tahun 2025 nanti. Dan semoga itu menjadi katalis utama ya untuk kenaikan saham-saham Big Bang, sehingga kita bisa cuan double juga nih dari dividen plus capital gain-nya. Teman-teman yang mungkin sudah cut loss ya dan mungkin ya belum teredukasi terkait dengan saham Big Banks, silahkan teman-teman di-subscribe aja channel Invest Saham dan setiap hari kita akan update ya ke teman-teman dan besok mungkin di weekend kita akan belajar tentang psikologis market. Oke guys, yang selanjutnya kita akan bahas juga AADI ya guys ya. Saham AADI ini sempat kita bahas ya bahwa investor retail banyak yang nyangkut di sekitar 9.900 sampai 9.700-an gitu guys ya. Bahkan mungkin ada juga nih yang di sekitar 9.200 sampai 9.900 ya. Dan hari ini cukup netral, masih close di harga yang sama dengan kemarin di 9.200 bahkan sempat naik ya ke area high di 9.500-an. Untuk AADI ya seperti yang kita kemarin bahas juga, AADI ini berpotensi akan sideways, either sideways atau turun yaitu dikarenakan adanya akumulasi dari investor retail yang lebih besar ya dibandingkan net sell asing. Hari ini net sell asingnya tipis ya, hanya 20 miliar saja, tapi kita lihatlah di hari Senin ya, apakah AADI akan lanjut turun atau tidak. Karena kalau misal kita cek hari ini, memang investor asing cenderung jualan, ya ada investor retail juga yang jualan, ya ada XC di sini, lalu ada juga MG ya, yang kemarin sempat akumulasi juga untuk saham AADI. Jadi ketika naik, MG-nya jualan. Dan kita lihat juga yang akumulasi hari ini ada BBLG, NIIF ya, dan beberapa investor retail lainnya seperti SQ, PD, YP, dan juga CC ya. Jadi gimana nih, apakah ADI akan lanjut naik atau turun ya? Menurut teman-teman silahkan tulis pendapatnya di kolom komentar ya. Ataupun teman-teman ada yang mau request saham yang ingin kita bahas ya, ataupun ada permasalahan-permasalahan ya terkait dengan psikologis market, ya silahkan teman-teman bisa tuliskan saja di kolom komentar ya. Karena memang kita melihat ya hari ini saham perbankan banyak dilepas investor asing dan overall untuk saham perbankan ya net sell-nya itu menyentuh 2 triliunan dan ini adalah angka yang cukup besar. Sedangkan ada berita terbaru terkait dengan PPN 12%, di mana PPN 12% akan diumumkan di hari Senin. Ya ada payung hukum yaitu PMK dan juga PP gitu guys. Dan katanya memang PPN 12% ini hanya ditujukan untuk barang-barang mewah saja seperti itu. So, menurut teman-teman gimana nih prospek dari IHSG, saham-saham perbankan, dan juga saham ADI ya? Silahkan teman-teman berdiskusi di kolom komentar. Dan untuk teman-teman yang ingin menggunakan fitur-fitur dari aplikasi Stockbit Sekuritas ya, yang tentunya lengkap untuk kita berinvestasi, melakukan analisa teknikal dan juga analisa fundamental, silahkan teman-teman klik link dan juga mendaftar di Stockbit ya, dengan link yang saya sertakan di kolom deskripsi. Oke guys, terima kasih sudah menonton dan semoga bermanfaat. Thank you for watching. See you on the next video. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.